Baik, dari sekian pemaparan tadi kita perlu mendapatkan pandangan dari Pak Profesor Dr. Safrin Abdi MCA. Kita sengaja menghadirkan akademisi dan beliau juga sebagai Rektor UIR pada saat ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Elfrid tadi, bahwa teman-teman terhadap jawaban normatif kata Pak Elfrid tadi yang disampaikan oleh Pak Sukamto dan Pak Rinaldi. Kemudian APJPMI perlu terobosan khusus secara legal, secara hukum gitu Pak, agar apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kekuatan yang sudah dibentuk selama ini mendapatkan sesuatu yang bisa dilakukan gitu Pak Prof. Silakan Pak Prof memaparkan apa yang menjadi paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Moderator yang luar biasa. Banyak jabatan hari ini nampaknya. MC, moderator, dan sekretaris. Mungkin yang lain masih banyak lagi. Pak Sukamto dan Pak Elfrid yang saya hormati, Pak Burman yang sama-sama kita hormati juga, Bapak Ibu semua yang hadir, yang tidak dapat kami sapa satu persatu namanya. Pertama, terima kasih diberikan kesempatan yang sudah banyak tadi membicarakan dari Pak Sukamto, dari PHR, Pak Ketua Bu Ingrid, dan juga Pak Rudi tadi ya, di Jakarta bersama dengan Pak Sukamto saling menguatkan. Jadi saya tinggal menyimpulkan saja lagi sebagai pembicara terakhir, tinggal menyimpulkan dari aspek legal. Boleh, tidak boleh, saya melihat dari aspek legalnya saja. Lahirnya pedoman ini, pedoman tentang pengadaan barang dan jasa oleh PHR, pasti ada aturan yang mendasarinya. Nggak mungkin sekonyong-konyong direksi membuatkan pedoman itu. Ada aturan. Dan salah satu aturan turunan dari pedoman tersebut adalah adanya Peraturan Menteri BUMN nomor 12 tahun 2019. Inilah yang menjadi dasar, kemudian direksi menurunkan dalam bentuk pedoman yang diberlakukan secara teknis tersebut. Dari presentasi tadi menyampaikan bahwa ini nggak adil, ini nggak benar. Saya melihat pertama, dalam hukum itu ada asas, ada prinsip. Kuat sekali itu, nggak bisa ditumbangkan. Baik dari Peraturan Menteri BUMN nomor 12 maupun dari pedoman, maka dapat dikatakan bahwa pedoman tentang pengadaan barang dan jasa tersebut luar biasa dibandingkan dengan semangat asas yang ada dalam atau prinsip yang ada dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut. Dengan total 13 kalau digabungkan, sementara 5 diantaranya hanya dianut oleh prinsip dalam Permen BUMN tersebut. Jadi luar biasa sebetulnya panduan ataupun pedoman ini dalam pengadaan barang dan jasa hebat, lebih hebat daripada Permen tersebut. Tetapi prinsip itu tidak, prinsip hukum yang ada di situ tidak sejalan dengan substansi materi yang diatur selanjutnya. Inilah yang menjadi kegalauan dari berbagai pihak, terutama APJ PMI yang ada di Riau ini. Misal, saya suka dengan prinsip-prinsip ini, dengan asas-asas. Adil itu yang pertama. Prinsip adil dimuat di dalam pedoman.
Kemudian ya kalau sudah bicara adil, walaupun ada gium hukum juga summa yura summa yura mengatakan keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi. Jadi di dunia ini memang adil itu tergantung dari kacamata mana kita melihatnya. Tergantung dari kacamata mana yang kita melihatnya. Adil, tentu adil yang proporsional, ya, adil yang proporsional. Nggak mungkin kan anak SMA mendapatkan uang jajan yang sama dengan anak TK atau anak SD. Pasti berbeda, lebih banyak anak SMA daripada anak yang TK tadi dapat uang jajan dari orang tuanya. Itu adil. Tapi kalau sama justru tidak adil. Itu perumpamaan yang saya sampaikan. Yang kedua, akuntabel. Dalam pedoman dimuat, azas itu, prinsip itu, dan dalam permen juga ada. Dalam permen juga ada. Akuntabel, bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan. Berwawasan K3LL, ini khusus dalam pedoman, buku pedoman, panduan. Efektif, efisien, ini ada dalam permen BUMN, dan juga ada di dalam pedoman. Integritas tidak ada dalam permen, tapi ada dalam pedoman. Kemudian kehati-hatian ada, kemandirian ada dalam pedoman. Dalam BUMN tidak ada. Kompetitif, kedua-duanya ada, di permen juga ada dan di dalam pedoman juga ada. Transparan, kedua-duanya ada. Kemudian adil dan wajar dalam permen. Adil dan wajar hanya dalam permen, ya. Terbuka dalam permen. Dan yang terakhir nomor 13 itu mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Itu prinsip yang saya sampaikan tadi. Gabungan dari Permen nomor 12 tahun 2019, Permen BUMN, dan pedoman yang dikeluarkan oleh PHR. Jadi ada ketidaksinkronan antara prinsip dengan isi dari batang tubuh. Yang kita bicarakan itu adalah permen, Pak. Karena permen ini yang bisa direvisi, inilah yang legalnya. Kalau pedoman tadi, nggak ada kekuatan mengikatnya, tidak dikenal juga di dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kalau permen itu ada. Jadi kalau bicara secara singkat, apa yang bisa dilakukan terobosan, maka ada dua terobosan yang bisa dilakukan supaya direksi PHR ini bisa tunduk dia. Permennya itu yang harus dibedah, yang harus dilihat, diteliti dengan seksama, sebab permen ini menjadi dasar hukum bagi PHR untuk menindaklanjutinya secara teknis tentang pengadaan barang dan jasa di sektor penunjang migas dan migas itu sendiri. Dalam hukum ada dua yang bisa dilakukan terhadap permen BUMN tersebut. Pertama adalah dengan sukarela, dengan keikhlasan atas masukan misalnya dari forum ini. Kemudian Menteri melakukan revisi terhadap pasal-pasal tertentu, karena ada beberapa pasal yang kami lihat. Dalam slide saya itu saya sebutkan ada beberapa pasal yang harus direvisi. Yang harus direvisi, dengan demikian akan memberikan ruang gerak, kesempatan kepada semua pihak, termasuk APJ PMI yang hari bersuara dalam forum ini. Sehingga equality before the law, kedudukan yang sama di depan hukum, termasuk juga berbisnis, diberikan kepada semua pihak. Dengan demikian, pengusaha-pengusaha yang ada di daerah, pengusaha lokal, kalau bisa bermain misalnya di proyek-proyek strategis seperti di PHR ini di Riau,
kita tentu berharap mereka ini akan tumbuh menjadi perusahaan-perusahaan nasional, pengusaha-pengusaha nasional, kemudian meningkat lagi regional, dan akhirnya internasional. Ini kebanggaan bagi kita semua, pasti menjadi kebanggaan kita semua. Tetapi jika opportunity itu tidak pernah diberikan, dihambat oleh regulasi, tidak akan pernah itu akan terwujud. Tidak akan pernah terwujud. Jadi regulasi inilah yang harus kita cermati dengan baik, bukan pedoman tadi. Saya tidak bicara tentang pedoman. Yang kedua, diganti permennya dengan permen yang baru. Diberangus habis permen, terbit permen yang baru, permen BUMN yang baru, dengan semangat yang baru juga, memberikan tempat pada semua pihak. Atau yang terakhir ini, yang terakhir permen, peraturan di bawah undang-undang, bisa di judicial review di Mahkamah Agung. Ini bisa dilakukan juga, judicial review peraturan menteri ke Mahkamah Agung. Bisa dilakukan oleh APJ PMI. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu langkah secara singkat. Tapi terkait dengan diskusi hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa antara asosiasi APJ PMI ini, tidak enak juga dengar dalam forum ini menuding seperti itu. Yang salah itu bukan PHR sebetulnya. Ya, bukan PHR, bukan Pak Sukamto dan Pak Rudi tadi. Mereka ini adalah melaksanakan aturan dan pedoman teknis yang ada. Saya melihat yang menjadi biangnya itu adalah permen yang menutup semuanya afiliasi, semuanya anak, cucu, dan seterusnya tadi. Ini kan dalam hukum tidak adil. Kita punya undang-undang besar ini, undang-undang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tahun 1999. Gak boleh semuanya menciptakan situasi usaha yang memonopoli. Kalau sudah anak, cucu, cicit itu kan sudah memonopoli. Gak sesuai dengan semangat undang-undang larang monopoli tersebut. Wah, kan ada undang-undang khusus, aturan khusus atau lex spesialis. Benar, silakan. Saya perlihatkan contoh. Lex spesialis derogat lex generalis. Artinya hukum yang khusus itu bisa menyampingkan. Ada undang-undang tentang hak cipta, spesialis. Boleh monopoli, nggak salah. Tapi dalam hal pengadaan ini tidak cocok, tidak sesuai dia. Tidak sesuai. Bisa melanggar undang-undang larangan monopoli juga. Karena undang-undang larangan monopoli memberikan kesempatan yang sama. Sepanjang perusahaan-perusahaan yang terhimpun dalam APJ PMI ini misalnya juga memenuhi syarat seperti yang ditetapkan dalam keikutsertanya dalam tender ataupun bisnis yang ada di PHR ataupun di blok yang lain. Tidak hanya di PHR atau di blok yang lain juga. Di WK yang lainnya juga. Maka persoalannya sangat jelas sekali. Apa yang harus dilakukan oleh forum ini setelah bisnis talk ini selesai. Ya, setelah bisnis talk ini selesai. Peraturan menteri inilah yang menjadikan atau menciptakan situasi seperti ini. Bukan pedoman tadi, tapi peraturan menteri. Nah, sekali lagi saya menyampaikan bahwa dalam rekomendasi yang saya berikan sebagai solusi terhadap hal yang disampaikan tadi, yaitu revisi peraturan menteri BUMN nomor 12 tahun 2019 atau ganti, betul-betul diganti. Kalau direvisi pasal-pasal tertentu, ada pasal-pasal yang saya sebutkan dalam makalah saya itu, dalam slide saya itu. Dan yang kedua adalah dengan jalan judicial review. Kita tentu berharap perusahaan-perusahaan, pengusaha-pengusaha yang di Riau bisa terus tumbuh berkembang untuk kemajuan daerah,
untuk bisa menampung tenaga kerja tempatan, sehingga tumbuh berkembang menjadi pengusaha-pengusaha nasional, regional, dan internasional. Kalau banyak nanti tumbuh berkembang perusahaan-perusahaan lokal kita sekarang ini seperti Pertamina, kan hebat itu. Itu yang diharapkan oleh negara dan bangsa ini. Agar mereka dan kita semua tidak hanya menjadi penonton saja. Ya, tidak menjadi penonton di bumi kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, PAR ada di bumi Lenjang Kuning, di Riau ini, ya junjunglah bumi Melayu ini dengan memperhatikan perusahaan-perusahaan putra-putra daerah yang mempunyai kompetensi yang sesuai untuk itu. Sehingga iklim ekonomi yang sehat, kita tidak gaduh-begaduh disebabkan oleh tudingan-tudingan yang tidak mendasar, harus kita hindarkan. Kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan seperti ini, tentu dari direksi PAR bisa menyuarakan kepada kementerian melalui direksinya, sehingga solusi terhadap persoalan ini bisa kita nantikan bersama, atau dengan cara yang tadi disampaikan lebih keras lagi, itu judicial review terhadap peraturan menteri. Saya pikir judicial review ini bukanlah hal yang menakutkan atau mengerikan, tidak. Hal yang biasa. Hal yang biasa supaya orang-orang yang paham dengan hukum, yang mengerti dengan hukum, jangan biarkan sesuatu yang tidak beres, tidak benar gitu. Karena saya sendiri pernah melakukan judicial review, ya. Saya sendiri pernah melakukan judicial review terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dan bukan untuk kepentingan pribadi. Nggak ada kepentingan pribadi saya, tapi untuk kepentingan keadilan, untuk kepentingan hukum, untuk kepentingan negara dan bangsa, agar yang benar itu ya benar gitu. Dan alhamdulillah dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi waktu itu 2013 saya menang. Permohonan saya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Bapak Akil Mokhtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Karena itu jangan ragu, misalnya APJPMI mau melakukan judicial review, nggak ada masalah, ya silakan saja, supaya yang jadi penghambatnya itu bisa diterobos dengan cara yang legal, dengan cara yang egaliter. Itu yang kita harapkan. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cukup luar biasa, teman-teman audiens sekalian. Inilah gunanya kita mengundang pakar hukum dari akademisi, sehingga perjuangan atau keinginan kita untuk mendapatkan keadilan dari sisi hukum itu makin clear. Namun jadi mudah-mudahan di live streaming ini Bapak Menteri Erick Thohir, Menteri BUMN melihatnya dan mendengarnya bahwa tujuan dari judicial review tadi adalah bagaimana supaya kita menginginkan begini, Pak Rektor, seperti yang kita sama prinsipnya. Jadi para pengusaha jasa penunjang migas di Indonesia itu memang berkembang. Jadi sekarang saja kita sudah bicara minta hak istimewa, tapi seharusnya pengusaha jasa penunjang ini sudah meningkat kepada secara nasional, kemudian secara internasional. Kalau ini memang benar-benar rasa keadilan itu memang benar-benar terjadi, kita nanti ke depan melihat generasi-generasi ke depan ini benar-benar puas gitu Pak Sukamto. Jadi bersama-sama, jadi pendapat paparan dari Pak Rektor tadi, mudah-mudahan sama-sama kita berjuang, bukan berarti kita semua berpangku tangan, karena ini adalah semua kebersamaan. Baik, kita kembali kepada sebelum nanti kita meminta pertanyaan dari audien khususnya dari HIMI Riau. Kita kembali kepada Ibu Angelia. Bu, ini tadi Pak Rektor sudah, Pak Prof melekat rektornya Bu. Jadi memang dari akademisi Universitas Islam Riau. Sebenarnya mungkin beliau banyak yang beliau sampaikan mungkin ke PAR atas UIR-nya, tapi memang keterbatasan. Menurut Bu Angel, Bu, ini kan sudah jelas ini antara Ibu sebagai perwakilan SHK Migas yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan proses pengadaan, ada hal yang memang bisa dilakukan. Nah, bagaimana caranya Ibu menyiasati
menyikapi apa yang disampaikan oleh Pak Rektor ini sehingga rasa keadilan itu benar-benar tumbuh di Riau. Silakan Bu Angel. Ya, Pak Aris, Pak Prof, makasih atas informasinya terkait peraturan Menteri BUMN ya Pak ya, bahwa yang kita ketahui bahwa yang dilakukan oleh SKK Migas selama ini memang mengadop peraturan menteri terkait untuk ketentuan hulu migas. Oleh karena itu, apabila memang dibutuhkan beberapa masukan dari terkait peraturan Kementerian BUMN tersebut untuk dalam hal pelaksanaan pengadaan di K3 SPHR, mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut karena pada dasarnya adalah segala sesuatunya harus dilakukan harmonisasi, Pak Aris dan juga Pak Prof, karena terkait kompetisi pun dan juga kualitas produk maupun deliverable yang memang sudah diatur secara jelas di PTK itu juga telah disampaikan secara jelas bahwa memang kita ada terkait pedoman untuk etika pengadaan barang dan jasa. Jadi mesti dilakukan pendalaman lebih lanjut Pak, karena memang cara ketentuan pun K3S Global ini memiliki kewenangan untuk melakukan pengadaan secara mandiri karena tidak mengacu pada PTK 007. Tapi dari sisi hulu migas kita terus melakukan semacam pengembangan terkait peraturan kementerian terkait. Jadi kalau kita mengacu kepada tadi yang sudah disampaikan, peraturan tertinggi adalah PP yang kita anut dan juga ada peraturan Menteri SDM dan juga ada peraturan Menteri Kementerian Perhubungan. Jadi mungkin itu masukan dari saya Pak. Untuk lebih lanjutnya kita akan terbuka dan terus mendorong terkait penggunaan produk dalam negeri ini supaya lebih optimal dalam seluruh daerah di kegiatan hulu migas. Baik, Bu Angelia, mungkin untuk bisnis tol berikutnya topik kita seperti ini, mudah-mudahan Bu Angelia bisa sampaikan kepada Pak Kepala pesan dari Pak Aris, sampaikan beliau. Jadi memang ini sangat konsen apa yang disampaikan oleh Pak Prof itu bukan kita dengarin saja, tapi kita sikapi. Dan sebelum ke Pak Efek kita mendengar pendapat dan pandangan terhadap yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, dimulai oleh PAR, mungkin disilakan dari Pak Rudi, setelah itu Pak Sukamto. Kemudian berikut kita minta pandangan dari Pak Elfrid. Silakan Pak Rudi dulu Pak. Mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Prof Safrinaldi, Pak. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Aris, terima kasih Prof. Kalau bicara hukum, ya saya nggak ada apa-apanya ya. Jadi saya ikut dan percaya yang disampaikan Prof itu memang yang terbaik ya. Nah, terkait dari aturan sendiri ya kita medianya ini bisa kita sampaikan yang lewat balik lagi ya, karena aturannya adalah aturan SAU, jadi kita mendorong lewat jalur SAU dan sehingga ke kementerian gitu ya. Nah, tapi tadi yang saya sampaikan juga terlepas dari aturan yang ada, kita akan mengusahakan apa yang memang masih dalam domain kita untuk melakukan suatu kebijakan, itu kita maksimalkan. Tapi memang kalau ada aturan yang lebih jelas, kita di Prof sampaikan, dan itu menjadi cantolan hukum buat kita, itu akan lebih kuat ya buat kita untuk menekan apa yang diamanatkan dalam aturan tersebut. Jadi saya setuju kalau aturan itu bisa diperbaiki, itu kita akan lebih mudah ya untuk mengadopnya. Terima kasih Pak Aris. Ya, baik Pak Rudi. Jadi sudah cukup clear para pemirsa dan audiens sekalian yang ada di floor ini. Nah, kemudian silakan Pak Sukamto, mungkin lebih mantap kali Pak Sukamto statementnya untuk pemaparan dari Pak Prof. Terima kasih Pak Aris. Saya kalau dengan Pak Prof ini kalau seperti orang kena flu Pak. Supaya nggak salah obat Pak. Cari penyebabnya Pak, bukan jalannya ya Pak. Kalau simptomnya itu banyak ya Pak. Jadi ini tadi kita simptom, ternyata Pak Prof menemukan biangnya itu apa. Ya jadi menurut saya tadi sama dengan Pak Rudi ya. Jadi apapun yang terjadi sebetulnya kami adalah
pelaksana dari satu aturan beregulasi yang ada. Jadi tentu salah benarnya ya kita akan berpacu atau kita akan mengacu kepada regulasi yang ada. Jadi kalau memang tadi diusulkan ada 3 Pak Prof ya, apakah memang dirubah dengan baru atau ditambahkan ya, direvisi, atau memang kemudian di judicial review gitu kan. Jadi menurut saya itu adalah satu hal yang saya bukan pakar hukum, tapi saya kira saya sama dengan Pak Rudi tadi mengatakan kita support tuh hal seperti ini Pak. Ya, supaya kami juga lebih enak Pak melaksanakan pekerjaan di lapangan gitu kan. Betul kan? Jadi asalkan memang ada regulasinya, ada aturannya jelas, kita ikuti itu, insya Allah kita juga akan lebih aman Pak. Makasih Pak. Baik, jadi Pak Rudi dan Pak Sukamto yang ada, jadi memang apa yang disampaikan Prof tadi dengan kondisi sekarang aja yang proses pengadaan tadi atau pedoman itu juga rentan terhadap sisi hukum Pak. Artinya memang apa yang disampaikan Prof itu bukan hanya sebuah retorika, memang harus kita sikapi. Kenyamanan dan keamanan juga para pelaksana seperti Pak Sukamto. Jadi Pak Elbert bagaimana kira-kira menyikapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Prof, apa yang disampaikan oleh Pak Sukamto dan Pak Rudi Imran tadi. Silakan Pak Elbert. Terima kasih. Saya tentunya pada siang hari ini sangat gembira sekali ya bahwa APJPMI itu berhasil membawa ke mekanisme gitu loh. Karena kita tidak mengenal dengan cara-cara yang tidak legal gitu loh. Jadi makanya sengaja nih Pak Rudi, Pak Kamto, pola kemitraan yang dikaitkan dengan pedoman tadi. Karena dari terowongan kami pun dari jauh sepertinya di sini ada sesuatu yang masih yang perlu kita sempurnakan. Dan terima kasih sekali lagi nih Pak Prof nih. Pak Prof lebih spesialis mendetek nih. Oh ini nggak di sini aja nih. Ini cantolannya nih yang perlu kita sama-sama bicarakan dan usulkan. Itu yang terima kasih sekali karena Pak Prof pembicara udah kajian ilmiahnya Pak secara hukum. Ya. Sekarang hanya tinggal bagaimana kita menyikapinya. Harapan kami adalah dari APJPMI kepada PHR, kepada juga SKK Migas. Maunya kita punya semangat yang sama Pak. Supaya jangan hal-hal ini kita bicarakan berulang-ulang. Toh kalau memang ini nanti, ini ada lagi 10 kali forum lagi Pak. Kalau ini juga tidak dilakukan sesuatu, ya tetap mentoknya di sini. Nah, sekarang sudah ada solusi, udah ada resep yang dikasih oleh Pak Prof. Apakah kita mau sempurnakan, kita tambahkan, revisi atau judicial review. Semuanya bisa kita pilih, yang mana yang mau kita pilih. Kalau kami sebagai asosiasi pengusaha pasti pilih pola-pola kemitraan Pak ke depan. Tidak langsung kepingin, contoh mohon maaf Pak, memang kesannya judicial review itu kan ada pihak dikala menangkan gitu ya. Kalau boleh milih. Namun kalau itu pun memang harus ditempuh demi suatu kebaikan yang lebih baik, ya itu boleh-boleh saja. Jadi berarti ada PR juga nih buat APJPMI dan buat kita semua ya. Bagaimana sama-sama bisa mengkomunikasikan ini kepada kementerian ya. Jadi teman-teman dari HIPMI nih Pak, saya pikir nih paralel nih Pak. Semangatnya Pak Balil dengan Pak Erik tuh sama itu sebenarnya. Ini sepertinya yang anak muda lebih cepat dapatnya nih. Tapi yang perlu saya garis bawahi, saya yakin ya sinergi yang dimaksud Pak Erik juga bukan sinergi yang ada yang dimatikan saya pikir. Tak yakin saya. Sinergi BUMN pun yang dimaksud oleh Pak Erik, semangat beliau selalu juga mengatakan bagaimana sinergi BUMN itu justru mendukung tentang perusahaan-perusahaan lokal yang tumbuh. Jangankan perusahaan lokal yang sudah eksis, yang baru tumbuh pun dia dukung. Dan bahkan ditugaskan, ada penugasan khusus kepada BUMN untuk menumbuh kembangkan perusahaan yang ada. Jadi saya nggak yakin sinergi yang mau dia create itu ada untuk mematikan. Namun dalam perkembangan dinamikanya ternyata diperlukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan-penyempurnaan aturan tadi. Misalnya peraturan menteri tadi. Ya saya pikir kita sama-sama lah akan mencari ruang dan waktu untuk menyampaikan ini secara lebih konkret ya supaya bisa dilakukan penyempurnaan dan turunannya nanti ke pedoman, otomatis pedoman juga bisa diperbaiki sehingga apa yang menjadi harapan-harapan kita tadi itu bisa terakomodir. Dan kalau kami sebagai pengusaha nih Pak Rudi Imran selalu ada pikir jangka pendek, jangka panjang nih. Saya izin nih Pak Aris. Oke, untuk perbaikan itu pasti butuh waktu. Butuh waktu yang bisa panjang, bisa pendek.
Tapi saya yakin kalau ini semuanya semangatnya sama, nanti kita lebih banyak intens lagi bicara dengan Pak Prof agar kajian-kajian ini sudah lebih lebih lengkap Pak. Apalagi ini dikeluarkan dari segi akademik, kita lebih enak menyampaikan ini kepada pihak-pihak terkait. Kalau jangka pendek sih saya menilainya begini Pak. Oke, sekarang aturan yang sudah ada kan ada pedomannya. Mungkin gini nih Pak Kanto, Pak Rudi, teman-teman ini mungkin ingin merasakan implementasinya juga. Kontrak yang 10 miliar ke bawah tadi kan dikucurkan nih Pak, misalnya nih. Mungkin juga kita juga ingin lihat itu ya, kontrak-kontraknya mana. Karena kontrak-kontrak ini juga kan harus di-create nih Pak Kanto. Kalau aturannya ada tapi kontraknya nggak ada kan, toh nggak bernilai aturan tadi. Menjelang adanya aturan baru itu disempurnakan Pak. Nah, jadi saya mohon nih kepada Pak Rudi Imran, ya kalau memang kontrak itu juga harus di-create Pak. Supaya ada kontrak yang 10 miliar. Supaya teman-teman ini juga udah bisa partisipasi. Ya misalnya tadinya 20 miliar kontrak tapi itu untuk 2 tahun. Oke, kita keluarkan kontraknya 10 miliar untuk 1 tahun. Gitu loh. Jadi maksud saya mohon nih kepada Pak Kamto. Ini udah mohon saya nih Pak Kamto dengan Pak Rudi Imran. Regulasi peluang ini juga harus ikut kita create. Kita masih kebentur aturan, tapi jangan kebentur aturan ini kita akhirnya mengatakan kami gak bisa berbuat. Nah, setidaknya yang ada dulu deh, supaya teman-teman kita dari HIPMI, teman kita dari APJP DPP, ini udah mulai nih. Berarti di kelas menengah itu maunya pekerja juga banyak di-create. Aturannya ada Pak, kalau Pak Aris kalau kontrak yang keluarnya di atas 10 miliar, ya akhirnya ngikutin aturan tadi. Itu tadi mungkin Pak, yang mungkin solusi yang real yang bisa coba kami tawarkan menjelang nanti penyempurnaan ke depan. Itu sih. Tapi saya yakin dari pertemuan ini mudah-mudahan kita dapat pencerahan, kita punya semangat yang sama. Kemitraan yang hakiki itu akan terwujud di Riau ini dan mudah-mudahan nanti ini ke depan bisa menjadi role model dan sumbernya saya pikir cocok Pak karena WK Rokan adalah WK yang besar sehingga ketika hal ini terjadi seperti ini bisa menjadi referensi buat yang lain dan itu tujuannya juga untuk kemajuan bangsa kita. Makasih Pak Arif. Baik Pak Elvin, terima kasih.